Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jakning yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita yang begitu banyak dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Nikmat yang terbesar yang ada pada diri kita adalah nikmat keimanan yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kemudian salat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus ditinggalkan karena dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan November ini begitu semaraknya, terutama di kota Surabaya, anak-anak memakai seragam pahlawan, ada yang memakai perawat karena mungkin terkagum-kagum dengan sosok perawat, ada yang berpakaian tentara karena terkagum-kagum dengan perjuangan mereka ketika dahulu membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Dan yang tidak boleh kita lupakan, dari sekian banyak pahlawan-pahlawan yang ada di sekitar kita adalah ayah kita. Bagaimana mereka itu berjuang untuk kita. Dan di dalam agama kita, ayah itu merupakan sosok yang penting. Karena seandainya di antara kita ada ketidakhadiran keluarga, ada ketidakhadiran sosok ayah, maka akan terasa kurang. Walaupun mungkin seorang ibu berusaha untuk menutupi fungsi seorang ayah karena ketiadaan seorang ayah. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang ayah itu merupakan pemimpin bagi perempuan. Seorang ayah itu merupakan pemimpin di dalam sebuah keluarga. Maka diharapkan seorang ayah itu hadir, bukan hanya fisiknya, tetapi jiwanya, sehingga seorang ayah itu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Tugas seorang ayah akan juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita, siapapun orangnya itu, termasuk seorang ayah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang ia kerjakan. Maka
menempatkan seorang ayah sebagai figur pahlawan di setiap kita, di setiap anak-anaknya, itu penting. Karena orang tua merupakan seorang ayah merupakan seorang pemimpin yang bisa mengarahkan keluarganya dan juga dibantu oleh istrinya tentunya. Kemudian juga kenapa seorang ayah itu menjadi seorang pahlawan? Karena mereka yang mencari nafkah bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wal kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah mempunyai tanggung jawab baginya untuk memberikan rizki, memberikan nafkah, belanja, mencukupi keluarganya, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian bil ma'ruf, dengan baik atau patuh. Dan perlu diketahui, seorang ayah dalam mencukupi keluarga, dalam mencukupi mencarikan rezeki, maka di situ harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mencari rezeki yang halal dan baik. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, maka makanlah dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal lagi baik. Cakning pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bekerja di tempat yang baik yang dihalalkan, dengan cara yang baik dan yang dihalalkan, dan digunakan dengan cara yang baik yang dihalalkan, itu menjadi suatu kesatuan sehingga bisa menghantarkan keluarga yang berbahagia, sehingga sosok ayah itu akan nampak sebagai pahlawan ketika bisa menghantarkan keluarganya kepada sebuah tujuan, yaitu pantai yang bahagia dalam berumah tangga. Dan di situ ada istri, ada anak, kemudian ada keluarga-keluarga yang lain yang mungkin ada di bawah tanggungannya. Kemudian kalau ayah itu ingin dianggap sebagai seorang pahlawan di mata keluarganya, maka ia harus berlaku adil terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian merupakan pakaian bagi mereka atau istri-istrinya. Libas di sini merupakan mengandung makna, yaitu menutup aurat, menutupi keburukan-keburukan. Si suami menutupi atau ayah menutupi keburukan atau kekurangan bagi istri, dan istri juga menutupi kekurangan bagi suami. Seorang suami haram hukumnya membuka aib istrinya, bersendagurau dengan tetangganya, bersendagurau dengan temannya, yang menjadi bahan sendaguraunya adalah kekurangan istrinya. Naudzubillah summa naudzubillah.
Dan begitu juga seorang istri, jangan sampai menjadikan suaminya, kekurangan suaminya, bahan olokan atau buruan dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kedua-duanya harus menutupi aibnya masing-masing. Kemudian libasun itu berarti juga perhiasan. Seorang suami, seorang ayah harus mampu menjadi sosok yang dibanggakan bagi seorang istri untuk anak-anaknya dan untuk keluarga lainnya, sehingga ayah diharapkan mampu memanage keluarganya dengan baik, sehingga kalau seorang ayah bisa memanage keluarga dengan baik, akan mudah menghantarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling pokok adalah dalam memanage sebuah keluarga, rumah tangga adalah contoh dari seorang figur ayah yang merupakan, harapannya adalah ayah merupakan pahlawan di dalam setiap keluarga. Kemudian Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping tugas-tugas ayah yang sedemikian besar, di antaranya juga adalah mencarikan pendamping yang baik bagi anak-anaknya. Mungkin di zaman sekarang, kadang orang tua berlepas tangan, kadang. Padahal orang tua, seorang ayah utamanya dan juga dibantu seorang ibu, bisa memberikan kriteria pendamping-pendamping yang baik bagi anak-anaknya. Karena salah satu yang bisa menghantarkan sebuah keluarga bahagia adalah adanya seorang suami, adanya seorang istri yang baik menurut ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Perilakunya sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh agama kita, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita, sehingga bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa contoh keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang terbaik, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada seorang ayah yang luar biasa, taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ada seorang ibu yang taat kepada Allah, taat kepada suami, menjalankan tugas-tugasnya, sehingga harapannya dari kedua sosok semacam ini ada keturunan yang baik, dan Allah memberikan Nabiullah Ismail, yaitu anak yang soleh. Ada seorang ayah yang soleh, ibu yang solehah, insya Allah akan menurunkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian Cak Ning, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada keluarga yang kedua, yaitu keluarga Nuh dan keluarga Nabi Saleh, di mana suaminya baik, saleh, tetapi istrinya tidak salihah, sehingga anaknya terimbas menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada keluarga, yaitu tipe keluarga yang ketiga, keluarga yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keluarganya Fir'aun, di mana ada seorang suami yang tidak patut dicontoh, yang tidak saleh, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat mempunyai seorang istri
yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari kejahatan suaminya. Kemudian yang keempat adalah ada keluarga di dalam Al-Qur'an itu dicontohkan dengan keluarganya Abu Lahab. Ini tipe keluarga yang keempat. Di situ ada suami yang tidak soleh, ada seorang istri yang tidak soleh, kedua-duanya membangkang jauh dari ketaatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami atau seorang ayah wajib menghantarkan, wajib mencontoh keluarga sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang ayah harus mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bukan hanya lisannya berkata-kata manis, bukan lisannya taat, tetapi perilakunya tidak taat, tapi kedua-duanya, lisannya taat, memberikan kata yang baik, dicontohkan dengan perbuatan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayah mampu memberikan contoh yang baik, maka itu pula akan dicontoh oleh anak-anaknya, oleh istrinya dan seluruh keluarganya. Cakning pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana kita tidak mungkin menganggap seorang ayah itu pahlawan bagi kita, karena orang tua itu, orang tua terutama ayah, merupakan pendidik bagi anak-anaknya. Dan pendidikan yang harus ditanamkan oleh kita seorang ayah di dalam sebuah keluarga, yang pertama adalah saya ambilkan di surah Al-Luqman, di surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah, itu yang pertama. Kita didik anak-anak kita agar anak-anak itu jangan berperilaku syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun adzim, karena kesyirikan itu sungguh besar dosanya. Ada 3 kesyirikan, ulama membagi. Yang pertama, ada 3 kezaliman. Ulama membagi, yang pertama adalah kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kesyirikan kita kepada Allah. Kalau orang-orang yang mati dalam kesyirikan, maka semua amalnya tidak ada gunanya. Semua perbuatan baiknya tidak akan berguna. Semua sedekahnya tidak akan berguna. Karena syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kezaliman ini kalau kita tidak mampu menyelesaikan di dunia, maka selesailah kezaliman itu. Kalau kezaliman ini tidak selesai sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita datang dengan membawa banyak pahala, tetapi kelak ada orang-orang yang mengklaim bahwa kita pernah menzaliminya, kita pernah memukulnya, kita pernah mengambil hartanya, kita pernah mengambil tanahnya, maka ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang muflis. Sementara kezaliman yang ketiga adalah apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa saja Allah mengampuni kita ketika kita berhenti dan minta maaf kepadanya. Kemudian kewajiban ayah kepada keluarganya, di samping menanamkan keimanan
adalah mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran itu diajarkan wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Tidak boleh berperilaku sombong, menganggap orang lain itu lebih rendah kepada orang lain, dan juga mementingkan bagaimana kita bersikap kepada sama. Wala tamshi fil ardi marha, cara berjalan, tindak tanduk. Dan juga seorang ayah wajib mengajarkan kepada anaknya kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepadanya sholat, memerintahkan kepada keluarganya berperilaku baik. Dan itu bisa dicapai apabila dilakukan oleh seorang ayah yang memahami tentang agama. Saya kira sebagai penghantar itu dulu Ningpur dan pendengar Cak Ning seluruhnya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nggih Pak Ustadz. Nggih, matur nuwun sanget Pak Ustadz, mukadimahipun.